Selamat siang Pak. Pak, terkait maraknya ASF baik itu Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara sendiri, itu bagaimana dari sisi praktisi hukum melihat hal tersebut? Ya, ini memang kita sudah melihat dampak dari ASF ini sungguh merugikan masyarakat. Ada dua hal yang bisa menjadi perhatian kita. Pertama, masalah kehidupan ekonomi masyarakat, dan yang kedua adalah masalah pelaksanaan upacara-upacara adat yang membutuhkan bahan baku babi. Tuh. Nah, sehingga harus ditangani secara arif dan bijaksana. Penanganan ini kan masalah virus yang dialami oleh babi. Kita bisa pengalaman kemarin seperti yang dilakukan pada masa COVID, ya. Ada isolasi mandiri setiap habis melalui perjalanan, sehingga tidak ada yang dirugikan sekali dan tidak ada yang diuntungkan sekali. Setiap babi yang masuk diharapkan sedapat mungkin dilakukan isolasi terhadap babi ini dengan waktu-waktu tertentu. Ketika sudah dipastikan bahwa tidak lagi membawa bibit penyakit, maka babi itu harus bisa dilepaskan masuk ke dalam pasar di wilayah Toraja, sehingga tidak perlu ada kerugian yang lebih besar. Berarti dari hal ini pemerintah bisa misalnya tarik sekian persen untuk pendapatan ini yang masuk ke kas Perda, ya? Sebenarnya ini kan masuk dalam wilayah pasar, ya. Iya. Pasar, sehingga penampungan pasar sementara dipindahkan atau dialihkan, ya. Di situ juga kan kalau dia masuk di pasar juga tetap bayar, ya. Dia tetap berbayar, sehingga penampungan sementara harus ada di dalam wilayah perbatasan, atau babi ini tidak bisa langsung masuk ke tempat lain kecuali dalam pasar untuk dilakukan isolasi dulu. Tidak bisa dijual sebelum hari ini, dan itu ada pendataan yang akurat untuk pelaksanaannya. Itu. Kalau untuk kalau untuk oknum tersendiri, misal baik itu dari kesatuan A, B, C, itu bagaimana saran dari praktisi hukum dalam melihat fenomena yang terjadi terkait itu? Pertama yang saya melihat bahwa ini kan persoalan manajemen kerja, ya. Manajemen kerja penanggulangan ASF ini kan ada satgas yang bisa mengkoordinasikan. Nah, kalau ada oknum-oknum, ya, ada oknum yang bermain di balik itu semua, tentulah dibutuhkan koordinasi dan komitmen yang kuat dari para pimpinannya. Dari pimpinannya ini, dan harus open, harus terbuka. Kalau misalnya ada dari unsur A atau B atau C yang melakukan kong kali kong, ya nggak apa-apa, dilapor aja di pimpinannya supaya diambil tindakan yang tegas, atau pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing, karena dia juga bertanggung jawab terhadap kesehatan. Ingatlah, ini masalah ASF ini bukan hanya pada masalah hewan saja, tapi ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Itu yang paling utama. Jadi jelas sekali saya kira kita tetap membutuhkan teamwork yang bagus. Semua unsur harus secara sadar dan rela melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.